Kita mau apa? Menghayal saja. Nah, Imam Syaukani rahimahullah di dalam Al-Qadir beliau sebutkan itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran, maka ini harus diucapkan kebenaran itu. Iya. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak tahu kebenaran, masih bimbang, ragu. Maka orang yang seperti ini, kalau ragu, maka dia tawakkuf. Dia tawakkuf. Iya. Kalau dia bimbang dan ragu, tawakkuf. Iya. Kemudian ada orang dan tidak tahu sama sekali apa-apa. Orang yang seperti ini hendaknya dia diam. Hendaknya dia diam. Ya. Dan tidak ada dalam tiga posisi ini dikatakan dia meninggalkan ta'lim. Ya. Dan sebab menuntut ilmu itu adalah pekerjaan seorang muslim sepanjang dia masih hidup. Ya. Sepanjang dia masih hidup. Sebab menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama menyebutkan bahawa menuntut ilmu itu lebih berharga daripada berjihad di jalan Allah dalam jihad yang sunnah. Dalam jihad yang sunnah. Ya. Nah, karena itulah Imam Ibnul Qayyim atau sebagian para ulama mengatakan dalam dua bait syair. Ya, katanya wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dami syuhada'i. Ya talibal ilmi Nabi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawai. Dan aliran tinta pena-pena mereka, maksudnya pena-penanya para ulama, ini lebih mulia dan lebih utama dari darahnya para syuhada. Ya. Karena itulah wahai para penuntut ilmu Nabi, ya, kalian dan selain kalian tidaklah sama. Dan cukuplah hal ini ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu, diangkat beberapa derajat. Maka bukan meninggalkan ta'lim, tapi dia harus semakin giat ta'lim supaya semakin banyak menambah ilmu sehingga bisa menentukan yang mana yang benar di antara hal tersebut. Dan semakin ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memperlihatkan kepadanya sesuatu yang benar itu kalau memang dia jujur bersama Allah Subhanahu wa taala dan dia memang bersungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran dan dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, bagaimana hukumnya orang yang bangga terhadap golongan yang ia yakini? Ya. Kalau golongan tersebut selain golongan Rasulullah, ini hizbiyah namanya. Dan ini perpecahan yang terlarang. Tapi kalau golongan itu adalah golongan Rasulullah, dia bangga karena dirinya diberi taufik oleh Allah bisa mengenal manhaj salaf, ahli sunnah wal jamaah, ini tidak apa-apa. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang penggunaan kalimat salafi. Boleh enggak saya gunakan kalimat salafi? Apakah itu suatu rekomendasi yang harus? Ya. Kata Syekh bin Baz, ya. Itu rekomendasi yang harus, kalimat salaf. Kalau dia memang jujur di dalam mengucapkannya. Jujur di dalam mengucapkannya. Dan komitmen terhadap konsekuensinya. Dipahami ya ikhwah? Jadi siapa yang komitmen di atas Al-Quran wa Sunnah berusaha untuk itu, maka dia hendaknya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Ya, kalau bangga dalam sifat yang seperti ini, itu adalah perkara yang terpuji insyaallah taala. Ada seorang ikhwah yang membenarkan kaidah yang dipegang dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja ia belum mampu atau belum bisa meninggalkan jemaah tablignya. Memberikan kaidah hikmah agar dapat kemantapan hati dan bisa rujuk dengan pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pertama ya ikhwani fillah, jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Ini adalah jalan yang benar dan tidak kita ragukan sama sekali. Iya. Maka karena itulah seharusnya seseorang kalau ingin menjaga dirinya yang berada di atas kebaikan,
hendaknya dia komitmen di atas pokok ini. Iya, di atas pokok ini. Dan apa-apa yang ada di dalam tuntunan Islam secara sempurna, itu semuanya telah diajarkan. Ada sebagian orang mengatakan, saya begini modelnya. Saya lihat di Salafi itu, ilmunya hebat. Iya, akidahnya hebat, ilmu hadisnya hebat. Saya ambil ilmu lah dari mereka. Saya lihat sama Ikhwanul Muslimin, pergerakannya jago. Iya, saya ambil pergerakan sama mereka. Iya, saya lihat di Jemaah Tabligh, ternyata metode dakwahnya bagus. Wah, saya ikut Jemaah Tabligh ini. Ya. Jadi orang yang seperti ini menggado-gado. Ya. Ya, bikin nasi gado-gado atau roti dicampur selai dengan tai dan seterusnya. Ya, maka hal yang seperti ini tidak benar. Ya. Islam itu telah sempurna. Apa yang ada pada selain mereka, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apa yang ada pada selain ahli sunnah wal jamaah dari kebaikan, maka itu ada pada ahli sunnah wal jamaah dan lebih. Ada pada ahli sunnah wal jamaah dan lebih. Cuma dia saja yang kurang dan tidak bisa melihat itu. Ya, dia saja kurang dan tidak bisa melihat itu. Bagaimana tidak? Semuanya kan dibangun di atas syariat. Dan syariat ini telah sempurna. Kalau kita mengatakan ada pada selainnya, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena itulah dia hendaknya sabit di atas suatu perkara dan terus menerus. Yang saya nasihatkan terus menerus untuk menuntut ilmu, ya, dan jujur di dalam hal ini. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan jalan yang lurus, ya, dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bersama, dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan menunjukkan dan memberikan anugerah kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.